Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Kita tetap semangat mengikut Tuhan sekalipun masih ada di tengah-tengah masa pandemi. Pagi hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan masih dalam tema harga mengikut Yesus. Dan kali ini saya akan berikan tema mengikut Yesus adalah barter kehidupan. Saya bacakan Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya barter atau pertukaran di ayat ini? Yang pertama, siapapun yang menyelamatkan atau mempertahankan nyawa, justru malah yang akan kehilangan nyawanya. Yang kedua, yang kehilangan atau mengorbankan hidupnya untuk kepentingan Allah, justru dialah yang akan mendapatkan kehidupannya. Inilah pemberitahuan penderitaan Yesus, bahkan tawaran barang siapa yang mau mengikut Yesus, yaitu barter kehidupan. Pagi hari ini kita akan melihat beberapa contoh orang yang rela barter hidupnya dengan Tuhan. Yang pertama, diambil di dalam Daniel pasal yang ketiga, mulai ayat 17-18. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Kisah nyata 3 pemuda Ibrani yang rela kehilangan nyawanya. Hidupnya sungguh-sungguh dipersembahkan untuk kepentingan Allah, yaitu imannya dipertahankan di hadapan manusia, di hadapan Raja Nebukadnezar dan seluruh khalayak ramai waktu itu, bahkan di hadapan Allah yang tidak kelihatan, yang ketiga pemuda ini imani. Kita akan memperhatikan ayat selanjutnya di ayat yang ke-25 dan ayat 26. Apa yang terjadi ketika mereka sungguh-sungguh mempertaruhkan hidupnya, barter hidupnya kepada Tuhan. Ayat 25-26, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu." Ini kata Raja Nebukadnezar. "Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Jika saudara memperhatikan ayat 19 dan ayat 22 Daniel pasal 3, maka kita melihat kondisi api yang akan digunakan untuk menghukum kepada barang siapa yang tidak sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar ini. Apinya dipanaskan hingga 7 kali lipat, ayat 19. Bahkan panasnya sangat panas, ayat 22, hingga membakar mati hamba-hamba Nebukadnezar yang mengangkat ketiga pemuda Ibrani tadi. Saya sangat tertarik sekali memperhatikan dan melihat ayat-ayat tentang hamba ini. Hamba-hamba Nebukadnezar dan hamba-hamba Allah yang maha tinggi disebut oleh Nebukadnezar. Ketiga pemuda Ibrani ini ketika sungguh-sungguh masuk dalam perapian, mereka dipanggil oleh Raja Nebukadnezar bukan hamba
Nebukadnezar secara pribadi, tapi justru dari mulut Raja Nebukadnezar mengatakan pengakuan, "Hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dari api itu." Inilah bedanya antara dua hamba tersebut. Yang pertama, hamba-hamba Nebukadnezar yang mengangkat ketiga pemuda Ibrani itu, begitu panasnya api mereka binasa, mereka mati karena menuruti perkataan majikannya yaitu Nebukadnezar. Tetapi bedanya hamba-hamba Allah yang maha tinggi yaitu hamba-hamba Allah, tiga pemuda Ibrani ini sungguh-sungguh barter kehidupannya. Dia tidak mau menukar imannya dengan menyembah patung dewa Nebukadnezar ini, mempertaruhkan hidupnya seluruhnya. Justru hamba-hamba Allah yang maha tinggi ini tidak mempertahankan nyawanya, rela kehilangan nyawanya, tapi dia mendapatkannya kembali. Sekalipun di tengah 7 kali panasnya api itu, dia memperoleh hidupnya. Itu karena mujizat Tuhan yang menghendaki. Kalau belum waktunya orang mati, tidak mati. Kalau dia sungguh-sungguh menyerah di tangan Tuhan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 15 sampai 17, Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Silakan Bapak Ibu membacanya di rumah sendiri-sendiri. Tetapi saya akan memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama, hidup manusia tidaklah bergantung pada kelimpahan harta bendanya. Yang kedua, jangan serakah. Artinya, tujuan semua yang dicapai hanya untuk dirinya sendiri, itu serakah. Poin berikutnya, orang kaya ini berhasil dari segala usahanya. Kata berhasil menurut orang kaya ini, menurut pemandangannya, adalah akan dapat mempertahankan hidupnya selama bertahun-tahun. Namun berbeda pemandangan di hadapan Allah. Kata berhasil adalah kata akan dapat mempertahankan hidup sampai bertahun-tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Inilah arti yang sesungguhnya. Jika segala yang kita miliki, baik kesempatan yang masih hidup ini, pergunakanlah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, seperti orang kaya yang bodoh ini. Segala yang dapat kita peroleh adalah untuk kepentingannya Allah, untuk kemuliaannya Allah. Maka orang-orang inilah yang justru akan memperoleh hidupnya kembali. Bukan dimiliki untuk kepentingan sendiri, dipertahankan untuk hidupnya untuk bertahun-tahun, bergenerasi-generasi. Bukan, tapi kepentingannya Tuhan. Tuhan pasti menjamin kehidupan hamba-hamba Allah yang hidupnya barter untuk Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa buat tema bulan ini, berdoa buat seluruh partai-partai politik yang ada yang akan mengusung calon-calon presiden yang bakal memimpin tanah air kami. Biarlah mendapatkan calon pemimpin yang terbaik bagi bangsa negara kami. Kami juga berdoa buat pokok doa mempersiapkan gereja kami yang akan melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru. Tuhan tolong pimpin semuanya. Tuhan berkati semuanya, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, sarana dan fasilitas yang akan digunakannya. Terima kasih Bapa, berkati setiap iman kami, supaya kami tahu harga yang harus kami bayar ketika mengiring Yesus, yaitu barter kehidupan kami. Kami rela kehilangan, tetapi kami tahu janji Tuhan. Kami akan memperoleh hidup kami, karena Tuhanlah yang mempunyai hidup kami. Dalam nama Yesus, amin.